Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Luar biasa, alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita dipertemukan kembali untuk melanjutkan pembelajaran. Nah, mohon maaf pada kesempatan pembelajaran hari ini kita tidak bisa menggunakan ruang kelas seperti biasanya teman-teman. Karena ruang kelas kita sedang direnovasi, jadi kita melakukan pembelajaran di aula. Tidak apa-apa anak-anak? Tidak apa-apa Bu. Ya baik. Sebelum memasuki materi pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, di sini Ibu terlebih dahulu akan mengabsen Adit Nur Davianto. Hadir Bu. Hadir. Dinar Aulia. Tidak masuk. Tidak masuk. Ada yang tahu kenapa? Sakit Bu. Sakit. Baik. Berarti yang tidak masuk hanya satu tadi Mbak Dinar ya. Iya Bu. Semoga yang sakit lekas diberi kesembuhan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, masuk dalam sebelum memasuki materi, Ibu akan mengulas kembali materi yang sudah Ibu ajarkan pada minggu yang lalu. Ada yang masih ingat kemarin kita sudah belajar apa anak-anak? Tidak ingat Bu. Tidak ingat, tidak dibuka lagi ya bukunya. Ya, jadi pada minggu kemarin kita telah belajar mengenai materi haji dan umroh. Nah, pada minggu hari ini kita masuki materi indahnya berbagi, yaitu kurban. Ada yang sudah tahu pengertian kurban itu apa? Yang di rumah membaca ada yang tahu? Gimana anak-anak? Gak ada yang tahu? Baik, kita akan masuki materi kurban. Yang pertama, di sini ada pengertian kurban. Kurban sendiri pengertiannya di sini kurban berasal dari bahasa Arab, yaitu koroba yakrobu kurban, yang artinya mendekat, dekat, ya. Jadi dekat di sini dapat diartikan kita itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan menurut istilah kurban adalah mendekatkan diri dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menyembelih hewan ternak yang memenuhi syarat dan apa teman-teman? Syarat dan dilakukan setelah sholat Idul Adha atau pada hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Baik. Selanjutnya hukum dan dalil kurban. Di sini hukum berkurban adalah sunnah muakkad. Kemudian sunnah bagi setiap muslim yang mampu. Dalil untuk berkurban di sini dalam surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Bisa dibaca bersama-sama anak-anak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ya baik. Yaitu tadi ada hukum dan dalil berkurban. Kemudian di sini lanjut ada latar belakang terjadinya ibadah kurban. Ada yang tahu tidak? Awal mulanya kita umat muslim itu diharuskan atau disunahkan untuk berkurban itu, ada yang sudah tahu? Belum Bu. Belum. Baik. Jadi kurban itu bermula dari kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi perintah kurban itu diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
kepada Nabi Ibrahim dengan cerita di sini Nabi Ibrahim itu disuruh oleh Allah untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Nah, setelah Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi, kemudian Nabi Ibrahim menyampaikan kepada anaknya, putranya yaitu Nabi Ismail mengenai mimpinya. Kemudian di situ Nabi Ismail mengiyakan atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi Ismail yakin mimpi itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Kemudian di sini ada ketentuan dari hewan kurban. Nah, di sini hewan kurban yang boleh kita sembelih itu dari kalangan bahimatul al-anam, yaitu hewan ternak yang dapat diperah susunya atau bisa anak-anak dikonsumsi dagingnya. Contoh hewan kurban yang bisa kita sembelih ada kerbau, ada sapi, ada onta, dan ada domba. Nah, kemudian syarat hewan kurban di sini yang pertama, hewan kurban itu harus cukup umur. Cukup umur di sini seperti onta itu sekurang-kurangnya berumur 5 tahun. Kemudian sapi dan kerbau sekurang-kurangnya berumur 2 tahun, dan domba atau kambing usianya 1 tahun, sekurang-kurangnya 1 tahun ya. Kemudian syarat yang lain, hewan kurban itu harus memenuhi syarat sehat dalam artian hewan yang akan kita sembelih itu tidak sakit. Kemudian yang ketiga itu tidak dalam kondisi cacat, baik tubuhnya ataupun yang lainnya. Seperti hewan itu tidak boleh daun telinganya kurang atau kakinya itu tidak ada 1, seperti itu ya anak-anak. Baik, selanjutnya di sini ada sunnah dalam menyembelih hewan kurban. Di sini sunnah yang pertama, disunahkan hewan kurban itu disembelih sendiri jika mudhori atau orang yang berkurban itu laki-laki dan mampu, seperti itu. Kemudian disyaratkan pula bagi orang yang berkurban di sini itu bila telah masuk bulan Dzulhijjah, untuk yang berkurban itu tidak boleh mencukur rambutnya, memotong kukunya, hingga pada hewan kurbannya itu disembelih, seperti itu. Kemudian syarat yang ketiga, sebaiknya di sini daging kurban itu dibagikan oleh kaum duafa, anak yatim, fakir miskin, dan lain sebagainya. Kemudian syarat yang lain di sini, syarat penyembelihan hewan kurban itu dilaksanakan atau pengurus kurban boleh saja menerima dagingnya, akan tetapi bukan sebagai upah. Jadi di sini setiap kita berkurban itu kan mesti kadang ada yang disembelih sendiri di rumah ataupun yang dititipkan di masjid-masjid atau di musola ya teman-teman. Nah, di sini panitia penyembelihan itu boleh mengambil sebagian dari hewan kurban itu yang sudah dipotong. Akan tetapi maksud dari mengambil itu bukan sebagai upah kita telah menyembelih. Itu seperti itu. Kemudian juga di sini yang terakhir itu tidak diperbolehkan orang yang berkurban itu menjual dari hasil pemotongan dagingnya itu. Jadi di sini tadi kita sudah belajar mengenai
Apa aja teman-teman? Apa aja anak-anak? Pengertian, dalil, kemudian syarat-syarat, kemudian apa? Yuk. Sunah-sunah dalam berkurban. Baik. Nah, kemudian ibu akan bertanya terlebih dahulu. Ada yang masih kurang jelas atau belum paham? Anak-anak? Cukup bu. Cukup. Baik. Baik. Jadi anak-anak sudah paham dan jelas semua ya apa yang sudah ibu terangkan tadi? Jelas bu. Ya. Selanjutnya di sini ibu mempunyai kotak yang dinamakan mystery box. Jadi nanti anak-anak di sini itu membuat pertanyaan yang tentang materi yang sudah ibu sampaikan tadi di depan. Baik, ibu bagikan satu persatu kertasnya ya. Buat pertanyaan mengenai materi yang sudah dijelaskan oleh ibu. Sudah? Sudah semua anak-anak? Sudah, kita kumpulkan ya. Baik. Ibu random ya. Ibu taruh pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak semua ke dalam mystery box ini. Kemudian nanti permainannya. Jadi di sini anak-anak itu mengambil dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah anak-anak tadi tuliskan. Kemudian nanti salah satunya itu mengambil dari pertanyaan yang sudah ibu sudah teman-teman, mohon maaf yang sudah teman-teman bikin tulis tadi ya. Kemudian nanti maju mengambil satu pertanyaan dan nanti satu teman yang satu bangku itu menjawab dari pertanyaan yang sudah diambil temannya. Paham anak-anak? Paham bu. Ya, baik. Bisa maju anak-anak. Ya, maju mengambil satu pertanyaan, kemudian nanti dijawab oleh teman satu bangkunya. Ya, bisa dibacakan pertanyaannya itu apa? Adakah dalil kurban bu? Di dalam Sebutkan. Al-Quran sebutkan. Ya. Ya, di mana Mbak dalil kurban sebutkan? Ya, baik, benar sekali. Kita kasih plus. Baik, terima kasih. Mungkin Ibu cukupkan materi pembelajaran pada kesempatan hari ini ya teman-teman, karena teman-teman di sini sudah paham, anak-anak semua sudah paham. Jadi sebagai bentuk evaluasi pembelajaran, tadi Ibu membuat media pembelajaran mystery box seperti itu. Nah, Ibu minta anak-anak semua nanti di rumah itu membuat tugas ya, tugas individu mengenai gambar yang ada di depan. Nanti anak-anak itu membuat artikel mengenai gambar yang sudah Ibu siapkan di depan. Paham anak-anak? Bisa dipahami? Bisa bu. Ya. Itu sebagai tugas individu di rumah. Karena tidak ada pertanyaan lagi dan materi sudah Ibu sampaikan tadi semuanya, maka Ibu cukupkan saja ya anak-anak. Iya bu. Baik, waktunya juga sudah mepet. Ibu harap, Ibu berpesan untuk mengulang kembali materi yang sudah Ibu ajarkan tadi di rumah ya anak-anak. Kemudian jangan lupa tugas itu nanti dikumpulkan minggu depan, pertemuan selanjutnya. Paham semua? Paham bu. Paham, baik. Nah, Ibu akan berpesan di sini
Jadi untuk anak-anak ibu semua di rumah diharapkan belajar yang rajin, yang tekun. Apalagi ini sudah kelas 8, akan masuk ke kelas 9, nanti akan disibukkan dengan berbagai macam ujian. Nah, untuk itu baik, mungkin Ibu cukupkan sekian yang dapat Ibu sampaikan materi pada pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf anak-anak. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.